Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Summa ila hadratin jami' masyayikhina mu'allimina dzil huquqi alaina wa nahusu mu'allif hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadza utawi kilangit kang bakal den ngendikaken dening Kyai Musannif iku faslun ana anggit fasal sewiji sifate fasal kainun kang tetep. Wa juludul maitati utawi pira-pira welulange bathang iku tathuru bisa suci apa welulang oleh bisa suci bidibagi sebab den samak. Illa jildal kalbi kejaba ora bisa suci welulange asu wal khinziri lan celeng. Wa malan barang tawallada kang den anakaken apa ma min huma saking karone asu lan celeng. Aw min ahadihi mau tawi saking salah sijine asu lan celeng. Jadi kulit binatang, kulit bangke utawi bathang niku saged suci lamun disamak. Disamak niku diambil kulitnya dengan cara dibersihkan dari unsur darah yang menempel atau mungkin dari daging-daging yang bisa menjadikan kulit itu nanti menjadi bau. Ini boleh disamak. Keterangannya di tengah itu sawaun fi dzalika maitatan ma'kula lahmi wa ghairihi. Jadi termasuk yang boleh diambil itu binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun tidak. Yang boleh dimakan dagingnya ya seperti sapi, kambing. Yang tidak boleh dimakan dagingnya ya seperti macan, harimau. Itu juga terkadang diambil kulitnya ketika mati disamak dengan cara diberi sesuatu penawar. Nah, itu di depan itu ada wakafiyatu dabghi utawi pertingkahane nyame ku ayan singa yen to ngilangaken sapa wong fudulal jildi ing perkara kang luwih ana ing welulang utawi daging ta napa lah. Bima kelawan barang yang afin hukang bisa napa menika mbajinaken maknane niku. Bayane minadami saking getih. Wa nahwuhu lan sepadane getih. Nggih. Jadi caranya ya dibuang menggunakan bisain harifin, itu menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan. Jadi itu boleh, kecuali yang tidak boleh disamak, tidak boleh diambil kulitnya itu kulit anjing, kulit babi,
baik babi piaraan ataupun babi hutan. Ini di sini keterangannya babi hutan. Cara kita lebih mengenalnya dengan nama celeng. Niku nggih boten saged termasuk wama tawalada minhuma dari binatang yang dilahirkan oleh keduanya. Yang dilahirkan oleh keduanya ya kalau anjing, anak anjing Jawa bilang kirik. Kalau ya celeng itu ya ada anaknya, anak celeng. Atau dari salah satunya, atau dari anjing saja ataupun dari babi saja, itu sama. Wa ngadzbul maitati utawi balunge bathang, wa sya'ruha lan rambute bathang iku najisun najis ilal adamiyah kecuali balung lan rambute anak Adam utawi menungso niku sing boten najis. Protolane rambut kewan sing halal yang mati karena disembelih itu tidak najis. Tapi protolane rambut kewan sing rontokane istilahipun rambut sing kewan sing mati atau bathang ya tetap rambutnya najis. Itu keterangannya di depan di dalam itu begitu. Najis. Artinya najis itu ya apabila tersentuh harus dibasuh. Iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzulan ora wenang apa istiqmalu awani zahabi. Nganggo ing pira-pira wadah kang ginawe sangka emas. Wal fiddati lan sloko. Wa yajuzulan wenang apa istiqmalu ghairihima nganggo sakliyane emas lan sloko minal awani saking pira-pira wadah. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena bagi orang yang beriman emas perak itu akan menjadi pakaiannya nanti ketika di surganya Allah. Maka di dunia ini semua bentuk kenikmatan itu dibatasi, kesenangan dibatasi. Apalagi kalau kita kembali kepada firman Allah, "Faman kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsih wa may yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Jadi kita di dunia ya harus sabar, ikuti tuntunan karena apa? Setiap yang oleh Allah dicegah, setiap yang oleh Allah dilarang bagi manusia, pasti di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Toh kita juga tidak pakai emas sudah diundang emas kok. Itu sih, ada Mas Zainul, ada Mas Rizky, ada Mas siapa lagi itu, ada emas. Jadi kita tidak harus memakai di dunia, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, darurat tertentu, ada penjelasannya di murodanya, di syarahnya di dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawila angkat tambakan ngendikaken dening Ki Musannif ku faslun. Wasiwaku utawi siwak. Siwak itu susur gosok gigi. Iku mustahabun dan sunataken. Kategori sunat dan sunataken itu ada beberapa istilah. Ada nadbun, ada istahab, ada ya sunnah. Itu juga artinya sunnah sama. Kalau mustahab ini sunnah yang amat sering dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan
sangat disukai oleh Rasulullah, setiap hari dikerjakan oleh Rasulullah. Ini makanya kesunatan itu dikatakan dengan mustahabun, disunataken. Nang di fi kulli halin ing dalam saben-saben tika illa ba'da zawali kejaba sakwuse lingsir lisaimi kaduwe wong kang puasa. Dalam segala tingkah menggosok gigi siwak itu sangat disunatkan oleh Rasulullah. Jadi oleh Islam itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kejaba ya, kecuali ketika sudah tergelincir matahari seperti ini, kita sedang berpuasa, maka kalau sudah tergelincir matahari wis lingsir istilahnya niku pun boten dianjurkan, bahkan makruh, sebaiknya jangan gosok gigi setelah zuhur ketika berpuasa. Ini anjurannya. Wa huwa utawi siwak iku fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Iku asyaddu wa huwa utawi siwak fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwi banget apane istihbaban kesunatane. Jadi ada yang sangat dianjurkan sekali, yaitu ketika di telung panggonan. Ada 3 tempat yang sangat dianjurkan. Dirupane telung inda taghayyuril fami. Swiji nalikane terjadi obahe mulut. Artinya bukan mulutnya yang berubah, tapi terjadi perubahan bau mulut. Nah niki bukan mulutnya yang berubah. Nginda taghayyuril fami nalikane owahe ambune cangkem, ya, perubahan bau mulut. Sing disebabkan berubah itu min azmin, saking kecut. Nah, asam kan, itu kan artinya kecut. Ternyata asam itu bahasa Arab itu, azmin itu artinya kecut. Wa ghairihi lan liyane kecut. Jadi bisa saja yang disebabkan karena faktor makanan. Ini di tengah juga ada keterangannya begitu. Ka'akli dirihin karibatin min saumin wa basolin wa ghairihima. Nah, termasuk juga berubahnya karena memang makanan, seperti memakan sesuatu yang berbau. Ini bukannya haram, tapi ini segera dibersihkan, dihilangkan baunya. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat katanya pete kemudian bawang merah itu nggak boleh karena berubah. Ya enggak begitu, bukan diharamkan, tapi segera untuk bersiwak ketika nembe dahar niku, kesunatannya kayak niku. Soalnya niki tengah-tengah niku taghayyurul fam bi ghairi azmin, sing bukan karena kecut ya bisa. Soalnya ka'akli dirihin seperti memakan sesuatu yang berbau, ya, termasuk itu bawang putih, wabasolin juga bawang merah, bawang brambang lah cara Jawane niku. Itu ya kalau bau panjenengan dianjurkan untuk segera gosok gigi atau siwak. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu, ya, bangun tidur. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg ila sholati maring salat, ketika hendak melakukan salat. Ini siwak itu disunatkan, baik menggunakan irok, kayu irak itu yang
biasa kadang-kadang kita pakai itu, ataupun dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu ida bira-bira fardune wudu iku sitatu asya ana 6 bira-bira perkara. Dirupane 6 an-niyatu siji niat. Panggonang dhewe niat ngindah ghusul wajhi nalikane mbasuh rai. Nalika membasuh rai itu niat. Jadi ketika kita membasuh wajah kita dalam wudu, yang pertama, bahasan pertama itu muktaronan biniat. Wa ghuslul wajhi lan kaping pindhone mbasuh rai. Ya mbasuh rai niku ya sak ambaning rai, sak dawaning rai kudu kena maring air wudu. Kalau enggak terkena air wudu ya mangke dadine ora sempurna. Wahdahu khala sijine rai taulan ing dalem dawane rai ma barang bena mana biti sya'ri roksi ing jenengane rai niku ya barang sing ing dalem antarane nggon trukuling rambuting sirah. Ghaliban ya umume ya. Wa akhirul lihya ini lan sampai akhire jenggot niki. Jadi kesini nek sing ora nggon trukuling rambut ya berarti bukan wajah. Yang namanya wajah dibatasi dengan mana biti sya'ri rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Jadi nek basuh tangan itu dari pucuk tangan sampai siku, ya di atas siku sedikit. Meskipun dalam sebuah hadis pernah Rasulullah juga berwudu menyiramkan airnya dari siku ke bawah, tapi itu tidak sering dilakukan, hanya pernah dilihat oleh sahabat wudunya Rasulullah begitu. Tapi setiap saat Rasulullah kalau berwudu ya seperti petunjuk Al-Quran, itu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku, kedua sikunya. Wa mashu ba'dir roksi lan ngusap sebagian sirah. Dalam mazhab Syafi'i itu sebagian sirah boleh sah, tapi kalau dalam mazhab yang lain itu ya seluruh. Karena wamsahu biru'usikum dalil. Jadi dalil itu faghsilu wujuhakum wa aydakum milal marafiq wamsahu biru'usikum itu ilal terus wamsahu birijlik ilal ka'bain niku warjulakum ilal ka'bain niku. Ada yang menafsir membasuh ke telinga itu menggunakan ma'ul jadid. Sementara yang lain itu banyak di antara saudara-saudara kita kalau membasuh telinga langsung dari basuhan wajah, basuhan kepala langsung ke telinga begini. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang tertulis dalam kitab ini Fathul Qarib, karena menggunakan mazhab Syafi'i maka menggunakan ma'ul jadid. Dan itu juga didukung oleh banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan tentang kaitannya ma'ul jadid, air yang baru ketika kita membasuh telinga. Jadi tidak, sebagian ada yang memakruhkan, sebagian ada yang katanya makruh. Jadi sebaiknya menggunakan banyu atau air yang baru. Artinya tersendiri loh, tidak gabung dari sini, tidak gabung dari ngusap sirah sini, atau mungkin dengan satu tangan diusap di sini atau di sini juga bisa. Yang penting yang namanya sirah itu ya yang tempat apa istilahnya tumbuhnya rambut itu. Nah, ketika muncul pertanyaan, nah, kalau botak gimana? Yang botak rambutnya apa sirahnya? Orang botak pun dia tetap punya kepala, yang harus diusap itu rambut ke kulit kepala itu. Karena anjurannya begitu. Ya moga-moga seperti yang kita lakukan itu sudah benar lah sesuai dengan tuntunan, mudah-mudahan.
Jadi kalau mazhab kita bisa menggunakan wa mashu ba'di roksi, ngusap sebagian sirah. Wa ghuslu rijlaini lan basuh siki loro ilal ka'baini tumeka enthon-enthone loro mata kaki. Wa tartibulan tertib. Jadi membasuhnya ya bukan dari atas, tapi dari ujung kaki, dari ujung kuku kaki-kaki kita dibasuh, kemudian ke atas sampai ke atas mata kaki. Nggih, mboten digebyur kang dhuwur, mboten, tapi tertibnya begitu, dari bawah, dari ujung kaki, terus diangkat semuanya. Nah, jangan sampai tidak terangkat, tidak kena air. Kadang-kadang kita masih lihat orang wudhu maka sandalnya nggak dicopot. Nah ini nanti maka telapak kakinya nggak kena air karena terhalangi oleh sandal. Dilepas, kalau sandalnya dipakai sandal biasa itu harus dilepas. Alama yang atasnya barang zakarna kang nutur insun hu ing ma. Jadi harus tertib ya diurut. Ampun beluncat orang kan cara menggunakan air yang benar ketika berwudu sehingga tidak menutup kemungkinan banyak air yang sudah terpakai untuk membasuh gauta yang awal terpakai kembali untuk membasuh yang keduanya. Ini juga salam, oke. Teng ruangan deh, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ta pira-pira sunate wudu iku ngasyaratun ana 10. Ngasyaratu asya'a ana 10 pira-pira perkara. Ini sunnah. Sunnah itu tambahan-tambahan amalan yang sangat besar pahalanya. Jangan dianggap remeh. Lamen lah kadar sunnah iki. Jangan, tapi harus dilaksanakan. Permasalahannya pemikiran saya kalau sunnah ini tidak baik ya tidak mungkin oleh Rasulullah diajarkan. Tidak hanya diajarkan, dicontohkan. Berarti kan nilainya baik. Kalau enggak bernilai baik, enggak nambah pahala besar, ya tidak mungkinlah oleh Rasulullah diajarkan kepada umat. Faini lan basuh epek-epek tangan loro qabla idkhalihima sadurunge nglebokaken sapa wong ing tangan loro nglebokaken al inaa ing wadah. Artinya ini kalau berwudunya tidak menggunakan air yang mengalir. Kan boleh kalau yang 2 kulah lebih kita bisa menggunakan langsung masuk ke dalam kulah itu untuk berwudu. Karena sebagian kalau hanya dipelajari secara sepihak, kalau di dalam hadis pernah Rasulullah memasukkan kedua tangannya di dalam bejana yang kecil, tapi di sana telapak tangan beliau itu berfungsi sebagai wadah, sebagai inna. Jadi tidak di kopok-kopok, enggak, ke sini terus digerakkan, diangkat. Nah itu selalu bisa begitu. Kita kadang-kadang enggak tahu, saya ember itu pokok-pokok lah, enggak wudu begitu lah. Ini wudunya ya tentunya cara pemahaman mazhab Syafi'i ini tidak. Wal istinsyak niku ngisep banyu maring irung ba'dal madmadah, setelah kumur. Wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sakabehane sirah. Nah niku nggih sunah, tambah bagus malah. Cara saya enaknya kalau wudu begini, cara ngusap sirahnya kadang tangannya kedua begini. Nah, jadi sudah terusap semuanya, membawa sunahnya. Kadang-kadang kan banyak yang kita jumpai ngusap sirah kunang bathuk kene iki lho. Pluk banter banget mawing. Itu ya bukan ngusap namanya. Wae udah ngusap tapi banjuri sirah gitu. Bukan ngusap sirah.
Ini masih banyak kita jumpai. Kadang-kadang kita rasanya ya mau diingatkan, takut salah paham. Kalau nggak diingatkan, kita dosa membiarkan orang selalu salah. Malah kadang-kadang, maaf, kita lihat juga sudah banter begini, air yang datang dari situ kekurangan-kekurangan amal kita, kekurangan-kekurangan ibadah kita akan terjawab meskipun tidak kita cari. Tapi dengan sendirinya terjawab. Ya sama, yang pengalaman saya juga sama begitu. Ketika mendengarkan kiai ngaji, mendengarkan ustadz ceramah itu, tahu-tahu ya, oh kalau begitu berarti saya yang masih keliru lah. Ini juga salah satu hikmah ketika kita mau mendengarkan atau ngaji dengan yang lain. Jangan pernah merasa paling bisa. Sebab kriteria orang alim, cara Syekh Imam Ibnul Mubarak itu, orang alim itu ya orang yang tidak pernah berhenti belajar. Selalu berusaha belajar. Wa in dhanna annahu qad alima, ya malah faqad jahila. Itu begitu, Mas. Jadi, aku menyangka fa in dhanna, kalau dia menyangka bahwa annahu teman sedaya wong iku qad alima, benar-benar sudah alim, justru itu faqad jahila. Justru itu orang bodoh. Orang itu kalau merasa dirinya bisa, ini malah pintar. Dianggap bodoh, ternyata bisa, itu akan lebih baik daripada dianggap pintar tapi entahnya naon-naon. Nah, repot itu. Jadi, maka mending kita ya, mending dianggap bodoh tidak masalah. Jangan pernah susah, jangan pernah kecil hati ketika kita dianggap bodoh. Jangan, karena apa? Justru dengan kita dianggap bodoh, kita menjadi, bukan menjadi rendah, bukan. Tapi kita bisa menjaga diri kita, bahwa kita bisa buktikan kalau mudah-mudahan kita tidak sebagaimana yang disangkakan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kafaini, lan basuh epek-epek tangan loro qabla idkhalihima, sadurunge nglebakaken sapa wong ing epek-epek tangan loro nglebakaken al ina ing wadah. Wal madmadatu lan lekemu wal istinsaku lan ngecep banyu maring irung, wa mashu jaming roksi lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udzunaini lan ngusap kuping lan masuh kuping zohirihima ya zahire kuping loro, wa batinihima lan jeroane jabane kuping loro, wa batinihima lan jerone kuping loro anyar. Wa takhlilul lihyati lan nyelan-nyelani jenggot, sifatnya jenggot al-kasati kang kandel. Bagi mereka yang punya jenggot panjang atau kandel, kowe kon disela-sela nih begini, diusap-usap begini. Dilihat kalimatnya. Kalimatnya bagi yang punya jenggot, untuk disela-sela nih, digosok-gosok rambutnya harus basah. Di sini tidak diartikan bahwa jenggoten wajib, enggak diartikan. Mana sih kalimatnya yang mengatakan qad aujaba alaihi, ya kan enggak ada yang mengatakan bahwa laki-laki harus berjenggot, harus panjang jenggotnya, enggak. Punya jenggot tapi ada yang jenggotnya dipanjangkan, ada yang enggak dipanjangkan. Wong itu juga kaitannya bukan kepada perintah, tapi bagi yang berjenggot supaya lah sunatnya itu saja kan sunnah. Ini kadang-kadang kita jumpa itu kalau kita melihat siyakul kalamnya, konteksnya kan sunnah semua. Siyak itu kan konteks, ya, konteksnya kan sunnah semua. Tapi sekarang ada yang mengatakan bahwa memotong kumis itu sunnah, ngingu jenggot itu wajib. Ya ndak nyambung dong kalimatnya, wong itu ngataf semua kok. Ya. Jadi ada istilah secara keterangan
sebagainya, itu tetap ya masih menggunakan, masih konteksnya konteks yang awal. Itu dalam bahasa kitab sering kita jumpai begitu. Apapun yang kita bahas di sini, semuanya kan kembalinya kemana? Kembalinya ke wasunanuhu. Ya, kembalinya tetap ke wasunanuhu. Sunate wudu, baliknya emang sunat wudu. Jadi yang macam-macam yang tadi dibahas satu persatu ke bawah niki, ya baliknya niku marjae yang mengaring napa niku wasunanuhu. Jadi sunat-sunate wudu. Tidak mungkin di atas dibahas sunat kok di tengah-tengahnya menjadi wajib, kan ya kalimatnya enggak nyambung dong namanya. Nah, wa tahlilu asabil yadaini lan nyelani pira-pira drijine tangan loro, warij laini lan drijine sikil loro. Niku nggih sunat. Jadi kalau kita membasuh tangan kita dibuka nggih. Dikenakan air, jangan sampai tidak kena air, makanya mbok dadi ora sah. Ya, kita tambahan begini dibuka, kemudian digosok-gosok, insyaallah nanti akan menjadi sempurna, air wudhu bisa sampai kepada anggota yang dimaksud. Itu keterangannya begitu. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen ngalal yusra ing atase anggota kiwe. Jadi yang diutamakan disunatkan itu mendahulukan yang kanan, ngerekaken ingkang kiwe. Wa taharatu lan sesuci salasan hal ambal kaping telu. Masing-masing gerakan kita masing-masing itu dikerjakan 3 kali. Jadi terus wal mualat kita kasih nuli niku langsung, jangan ada jeda, pokoknya langsung dari awal sampai akhir ibadahan itu jangan sampai ada jeda. Nantilah ngubah sikil, istirahat dulu, ngerokok, nggak boleh. Wal istinja'u utawi istinja sesuci iku wajib minal bauli saking tingkah nguyuh wal ghaiti lan tingkah BAB. Ya bahasa sekarang yang lebih enak ya BAB lah. Ngoten nganggo bahasa eng katanya yang kurang ngap. Nah, ya BAB. Jadi wajib. Wal afdalu tawi kang luwih utama iku ayastanjiya yen to sesuci sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Sumayut bi'uha mongkon. Lah ini kemudian baik niku terus menggunakan air. Nganggo watu terus nganggo banyu. Waya juzulan menang apa sing menang ayak tasira yen to ngringkes sapa wong alal ngala salah sapa watulan banyu al mahalla ing panggonan. Jadi tujuannya bisa menghilangkan najise. Nggih. Ngilangkan al iktisara ing ringkes ngala ahadihima ing atase salah sijine watu lan banyu. Fal ma'u mongko utawi banyu iku afdhalul. Anggar panjenengan badhe tidak menggunakan dua-duanya atau memilih salah satunya, maka menggunakan air itu merupakan pilihan yang paling baik. Jadi tidak, karena kalau air bisa menghilangkan ketika panjenengan pipis utawa BAB kok di arah-arah sohro, artinya di tempat terbuka, nang sawah apa nang lapangan sing laka apa-apa nek niku panjenengan dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat dimanapun panjenengan.
Kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia, karena Indonesia itu di sebelah timur Mekah, boleh kudune ya ngalor utawa ngidul. Ya niku. Berbeda kalau panjenengan nang Madinah. Karena Madinah itu di sebelah utara kota Mekah, maka yang tidak boleh di sana ya marep ngidul utawa marep ngalor. Angger marep ngidul menghadap kiblat, angger marep ngalor membelakangi kiblat. Jadi Madinah itu, posisi Madinah itu, kota Madinah di sebelah utara 490 km sebelah utara kota Mekah, itu Madinah. Jadi membelakangi maksudnya di sini, kalau di sini di Indonesia ya mestinya ora oleh marep ngetan, ora oleh marep ngulon, tapi nek teng mriko teng Madinah niku ora oleh marep ngalor, ora oleh marep ngidul karena posisinya yang berbeda dengan di Indonesia. Mungkin di negara-negara yang lain seperti di benua Afrika itu yang di sebelah selatan daripada Mekah ya sama. Jadi intinya kita melakukan BAB atau kita kencing ketika terjadinya kok di arara, sohro yang tidak ada satirnya, nah itu maka tidak boleh. Tapi kalau di dalam rumah ya rapat nang kamar ya boleh, ya. Boleh. Anak ngulon ya ulih tapi nang omahe dhewek nang jero lho. Atau di tempat-tempat yang itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita di tempat yang tidak ada apa-apanya atau di tempat terbuka. Ini tidak diperkenankan menurut syara, ya. Bukan menurut siapa-siapa, tidak diperkenankan menurut syara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastani bulan ngedhe sapa wong al-baula ing kencing fil ma'i ing dalem banyu, sifatnya banyu ar-raqidi kang meneng. Nah, kencing di tempat yang mandek gitu ya. Ana kembangan buahe. Ngerti kelengkeng rendel banget wis ora di serogi apa kuwi. Dosa itu nggih. Dosa. Wa fit tariq lan ing dalem dalan ya. Nang dalan serogi apa kuwe? Kotoran ditongkrongi. Wa dzililan ing dalem nggon ngiyub ada tempat berteduh kan itu. Tadana itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kon ngilari kencing di air yang berhenti, yang diam. Kemudian watah tasyajarati al-musmirah di bawah pohon yang ada buahnya, terutama ya waktu samri ya nalikane agi uen itu ya enggak boleh. Kuwi jenengane saru, cara Jawane sembrono. Wala awasakbi lan ora kena nang leng, nang lobang nggih. Barang kencing mengencingin lobang-lobang seperti leng semut, leng yuyu, leng tikus ya. Enggak boleh. Wala yatakallama lan aja guneman, lan ora guneman sapa wong alal bali ing atase tingkah nguyu wal ghaiti lan BAB. Wala yastakbilan orang ngadhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan wulan. Wala yustidbarihima lan orang ngungkuri karone rembulan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta